Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah kembali kita bertemu yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya menampilkan video tentang kegiatan Lokakarya 2 CGP Angkatan 7 Provinsi Gorontalo yang ada di Kabupaten Powato. Kegiatan Lokakarya 2 untuk Kabupaten Powato kali ini dilaksanakan di SDN 6 Marisa. Seperti apa kegiatan Lokakarya yang kedua untuk Kabupaten Powato di SDN 6 Marisa ini? Mari kita lihat sama-sama. Kabupaten Powato yang diwakili oleh Ibu Kasih PTK Dikdas, Ibu Marwia Ajio SPD, yang kami hormati Ibu Sutrisni Aji selaku panitia pada Lokakarya 2 hari ini. Kepala kita sejenak, merendahkan hati kita dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan hari ini saya membacakan doa menurut agama saya, ya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa fi ni'amahu wa kafi majidan ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat-Mu dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Ibu Hajiah Misna anggota MPD, kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Powato, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi PTK Dikdas yang kami sebut nama beliau Ibu Marwia Ajio SPD. Yang saya banggakan, Bapak Ibu pengajar praktik pada kegiatan ini Lokakarya 2 Angkatan 6 reguler. Angkatan 7, Lokakarya 2 Angkatan 7. Panitia Lokakarya 2. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara Kepala Bidang GTK oleh Bapak Suradin SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa
untuk Kabupaten Pohuwato pada hari ini 11 Februari 2023. Hari ini Sabtu 11 Februari 2023 kami nyatakan buka. Tim monitoring para guru penggerak Provinsi Gorontalo, Pak Amin selaku Presiden Politik, Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Baiklah Bapak dan Ibu, pada Lokakarya 2 ini sebelumnya kita akan sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama penyampaian materi selanjutnya oleh Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama CGP yang insya Allah sama-sama kita berbahagia karena sebulan lebih kita tidak berjumpa. Hari ini kita berjumpa dengan agenda yang sama tentang Lokakarya. Yang pertama, peran ini adalah peran sebagai profesi. Jadi ada yang jadi, kita tidak ambil yang jadi guru karena itu dunia kita. Ya, kita akan melihat. Silakan nanti Bapak Ibu sebutkan profesi yang Bapak Ibu lihat. Oke, usahakan tidak ada yang sama. Wati Dino dari SDN 06 Kabuan. Oke, dari SDN 06. Ya, mungkin 1 menit dipersilakan. Kenapa saya memilih profesi dokter itu? Karena dokter itu sering menolong orang, Pak. Dokter yang dimaksud dokter apa? Dokter umum. Dokter umum. Oke, dokter umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang dari karena saya tidak ingin setelah saya besar ternyata saya tidak ingin jadi orang kaya, jadi ingin orang baik terprofesional sebagai guru. Dan alhamdulillah saya sebagai guru dan sudah berbuat baik, insya Allah perbuatan baik saya mendapatkan pahala, insya Allah masuk surga, amin. Amin. Sulaiman Lawo, kalau dari kiri Cita-cita kalau nama artis dia saya mau jadi aktor pelawak. Anak saya. Iya, oh jadi komedian. Kayaknya alasannya kamu nanya. Terima kasih. Visi yang sudah disampaikan, kemudian mungkin memberi masukan terkait dengan visi yang sudah disampaikan itu. Jadi nanti setiap kelompok diberikan waktu kurang lebih 5 menit untuk presentasi, kemudian kelompok lain menanggapi. Yang menanggapi kurang lebih waktunya 1 menit. Setelah itu kita gantian ke kelompok berikutnya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kami pertama dari kelompok 1. Saya sebagai moderator akan memandu kegiatan kami kelompok 1. Presentasi perkembangan dan umpan balik prakasa perubahan level diri aksi nyata modul 1.3. Dan siang hari ini pemaparan akan disampaikan oleh Pak Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 saya akan menyampaikan visi guru penggerak. Ini untuk kelompok 1 kebetulan diambil dari visi saya selama belajar untuk menjadi guru penggerak. Visi guru penggerak saya pribadi yakni terwujudnya murid yang mandiri dan kreatif
sesuai profil pelajar Pancasila yang berwawasan iptek. Rekan-rekan kelompok 1, tadi kalau tidak salah ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal bahwasanya aksi nyata gitu. Bisa mungkin diulangi Pak? Ya, terkait dengan aksi nyata yang kita sudah lakukan di isi dan prakarsa perubahan. Jadi mungkin dari prakarsa perubahan yang Pak Eman angkat ini itu apa saja? Oh ya. Iya. Jadi mudah-mudahan Bisa lewat kesempatan ini sudah mulai terlihat dan itu mungkin akan menjadi satu feedback positif bagi ya. kami. Alhamdulillah selama saya menjalankan visi saya sebagai guru, untuk visi saya ini sudah beberapa minggu ini setelah masuk di semester genap itu sudah jalan, anak-anak sudah menguploadnya di YouTube hasil pekerjaan mereka. Dan menggunakan alur bagja kemarin sudah mencari titik terangnya dan sudah mengajak sekolah untuk merubah visi sekolah yang tadinya tidak ada profil pelajar Pancasila memunculkan profil pelajar Pancasila. Itu baru sekedar masukan karena memang kontennya itu di isinya, di misinya itu. Karena guru-guru yang harus seiring dengan itu. Maka penyesuaiannya adalah saya harus menunjukkan perubahannya. Maka satu, saya sependapat dengan Pak Eman yang melakukan pandangan adalah mengajak siswa-siswa untuk sering menggunakan Android, walaupun tanda kutip kami bertentangan dengan kesiswaan. Karena satu, kesiswaan itu melarang anak-anak menggunakan Android karena penggunaan gadgetnya itu yang negatif. Nah, kami di kurikulum memaksa anak-anak untuk belajar secara digital. Maka menurut saya juga masukannya tidak kalau mau dibilang masukan juga tidak ada masukan, karena menurut saya apa yang sudah disampaikan terjadi juga di saya. Ada yang apa yang kita lakukan ternyata di aksi nyatanya ada yang bisa terlaksana, ada juga yang tidak terlaksana. Tadi disampaikan harus ada namanya kolaborasi antara baik di internal sekolah ataupun di antara kita juga saling menemukan solusi dari permasalahan yang berjalan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang telah dijelaskan mengenai visi guru kontrak. Untuk itu kepada saudara kami Alwi Usman kami persilakan. Tadi ternyata tetap hampir memiliki kesamaan dan kami ambil salah satu yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter, berwawasan iptek dan berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, untuk visi ini dalam implementasinya dalam kegiatan kami di sekolah ataupun aksi nyata yang sudah kami lakukan, kalau di saya dalam pengenalan iptek itu ada beberapa hal yang sudah saya laksanakan, terutama dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Kalau saya kemarin itu saya sudah menggunakan yang namanya Canva yang terintegrasi dengan TikTok. Keagamaan punya olahraga. Kemudian kalau yang keagamaan kita kalau yang Islam melaksanakan sholat juga, kemudian ada ceramah singkat, dan kalau yang kita hanya Kristen juga mereka melaksanakan ibadah singkat. Itu pada dasarnya kurang lebih itu sama dengan yang ada di sekolah kami. Dari penggunaan gadget yang mungkin tidak sejalan antara kurikulum dengan kesiswaan, itu memang sudah sama dengan fenomena di sekolah kami. Tapi kalau untuk ada mapel-mapel tertentu yang kemudian kita membuat kesepakatan khusus dengan pihak kesiswaan bahwa untuk mapel tertentu itu kita tetap mewajibkan peserta didiknya membawa gadget karena memang kita perlukan dalam proses pembelajaran. Masukan terhadap kelompok kami dari kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Nanti kalau ada yang berkembang mengenai visi dan misi kita, kita selesaikan dulu tugas kami sebagai kelompok. Untuk itu kami berikan
ketua dari kelompok 2 yang diberikan kepada kami. Jadi di sini Pak, saya tidak mau menanggapi yang untuk kelompok 3. Cuma saya karena tadi sudah bercerita tentang prakarsa perubahan iya. Jadi saya ingin meminta solusi. Kebetulan di sekolah saya juga seperti itu, dan kebetulan itu ada sangkut paut dengan anak saya Pak. Begini Pak, saya juga di sekolah itu sudah belajar menggunakan digital seperti pembelajaran pakai LCD, bahwa ada Chromebook juga. Kebetulan anak saya Pak kelas 3 SD di sekolah saya. Jadi di guru untuk kelas 3 itu, guru-guru di sekolah saya itu termasuk perwalian anak saya. Kalau bisa pengimbasan, kalau bisa untuk pembelajaran kita, karena PC saya ini belajar menggunakan teknologi. Jadi kalau bisa semua kita, jangan hanya saya, kalau bisa semua guru itu menerapkan pembelajaran seperti apa yang saya lakukan. Baiklah, kami kelompok 2 akan mempresentasikan visi dari teman kami. Jadi visi guru penggerak dari kelompok 2 ya. Jadi kami memilih visi dari Kak Popayato. Kepada Ibu Christine dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari kelompok 2 kami sepakat mengambil visi mewujudkan murid yang berkarakter dan berintegritas tinggi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita lihat bahwa di rumusan visi ini ada 3 komponen utama, yaitu berkarakter, berintegritas, dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kami masih menjelaskan komponen visi, berkarakter, berintegritas, dan profil pelajar Pancasila. Langsung saja penjelasan prakarsa perubahan yang kami usung adalah oh video lipat nanti Oke, kalau sudah. Wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan ya. Di delegasi ini ternyata saya ada 2 masukan dari teman-teman. Jadi yang pertama, kalau dilihat dari permasalahan yang saya hadapi ya, itu disiplin positif itu lebih ke murid. Jadi alhamdulillah di sekolah saya guru yang di sekolah itu sudah bagus dalam disiplin positif, terutama kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya ini memberikan contoh. Jadi beliau itu sebelum kami ada di sekolah, beliau yang sudah memberikan tiket. Makanya guru juga ikut memberikan guru juga tergerak bersama-sama dengan kepala sekolah ini. penerapan disiplin positif itu saya lebih ke rekan sejawat ya. Karena kalau dari sisi siswanya saya melihat penerapan disiplin di kalangan peserta didik alhamdulillah sudah sangat baik. Kemudian kalau dari pimpinan sekolah alhamdulillah juga itu merupakan teladan bagi kami, meskipun beliau jarak rumah dengan sekolah relatif jauh ya, dari Lengito ke Pepayat itu jauh sekali, tetapi alhamdulillah Ibu merupakan contoh yang baik bagi kami. Jam 7 berada di sekolah, sehingga kami yang notabene berada di lingkungan sekolah itu kami merasa malu ketika yang kepala sekolah dari Lengito jam 7 sudah berada di sekolah, sementara kami yang di sekitarnya belum. Itu salah satu merupakan disiplin positif yang sangat kami kagumi dari seorang Ibu Olis Harun. Nah, di sini kami mengangkat saya melalui kuis. Bapak Ibu kan sudah dapat pelajaran daring. Ya. Jadi dua konsep yang kita akan coba gali lagi. Jadi tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bagi yang memberikan jawaban, silakan acungkan tangan dan sampaikan alasannya memilih itu. Bisa Bapak Ibu? adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. Salah. Alasannya memilih salah Karena keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. menurut Ibu Sarah. Keyakinan kelas itu bagaimana? Kalau peraturan kelas itu mungkin
Ya, kita berikan kesempatan dulu Karena di kalau kali. peraturan kelas itu kalau kita buat itu ada mungkin ada sesuatu imbalan atau apa eksternal. Tapi kalau keyakinan itu kita buat kita sepakat bersama dalam kelas dan kita menepati. Oke. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Oke, silakan Pak. Kalau saya salah dan rasanya kalau peraturan kelas itu datang langsung dari guru. Dan kalau kaitan kelas itu dibuat bersama. Oke. Kita berikan aplaus. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Atau apa? Jadi nilai yang kalian terima itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi hasil penilaian di selama 1 semester. Ada juga nilai tambah sih. Nah, yang penting tuntas kan? Ya Pak. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum kita melangkah lebih jauh untuk belajar, saya mau bertanya, apakah adik-adik di kelas ini sudah merasa nyaman untuk belajar? Tidak Pak Guru. Pak Guru. Terang nama-nama di sini. Oke, kalau dari Irma dan perempuan dulu. Disiplin Pak Guru, tidak boleh terlambat. Harus dapat waktu. Oke. Adik Irma silakan. Disiplin juga Pak Guru. Apa saja? Punya. Disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi adik-adik sekalian, yang telah kita sepakati minggu lalu itu hanya kesepakatan yang diuraikan satu persatu. Nah, pada hari ini sebelum kita lanjutkan, masih ada yang ingat tentang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Masih. Oke. Jadi Pak Guru ulang, yang pertama itu saling menghargai, menjaga kebersihan, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, peduli, gotong royong, kemudian buang sampah pada tempatnya, yang ke-10 budaya 5S. Ya. Jadi ini belum dibentuk dalam kalimat sehingga menjadi satu peraturan yang kita yakini bersama. Itu kita akan minta kesepakatan lagi. Nah, dari sekian yang telah kita sepakati, ada hal-hal yang sama, maka kita buat lebih sedikit agar kita gampang mengingatnya. Karena kalau terlalu banyak seperti ini, maka kita susah mengingatnya, apalagi melakukannya. Maka dilakukan penggabungan dari hal-hal yang sudah sama agar menjadi satu kesepakatan yang tidak berarti lebih banyak dari yang kita tulis minggu lalu. Jadi kita minta dulu dari adik-adik mana yang akan kita rubah menjadi satu kesatuan dari kesepakatan kelas yang berarti sama atau yang bisa mengandung pengertian yang sama. Nomor 2 dan nomor 9. Ya, jadi nomor 2 dengan nomor 9. Oke. Sebaiknya kita bahasakan seperti apa yang nomor 2 dengan nomor 9? Menjaga kebersihan Guru. Menjaga kebersihan. Berarti membuang sampah ini. Jadi sepakati dulu yang nomor 9 ini tidak usah dipakai. Bagaimana? Ya. Oke. Ya. Selanjutnya. Ya. Kemudian jujur. Jujur ini kita pakai kata jujur saja atau masih ada tambahan? Jujur dalam hal apa? Perkataan, perbuatan, pikiran. Atau jujur saja? Jujur saja Pak Guru, jujur saja. Jadi Cuma nomor 1 Pak Guru dengan nomor 6. Nomor 1 dengan nomor 6. Oke, saling menghargai Dan dengan toleransi. Ya. Jadi yang kita akan ambil Saling menghargai. saling menghargai. Ya. Toleransi sama saja ya? Sama. Berarti kalau sudah saling menghargai artinya sudah ada toleransi. Ya. Oke. Nomor berapa lagi? Sudah cukup. Ya. Berarti yang dari 10 poin tadi, yang tersisa tinggal 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dari 10 poin yang kita simpulkan minggu lalu, maka yang tersisa adalah tinggal
7 poin. Masih ada lagi, kita akan bahasakan seperti apa? Seperti 7 disiplin, tanggung jawab. Masih bisa ditambah bahasanya atau sudah seperti itu? Sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Oke, kita sepakati bersama ya? Ya. Oke, karena kita sudah sepakati, maka pertemuan untuk kesepakatan kelas yang ada di kelas ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin. Selanjutnya disiplin waktu ya. Peduli. Yang keempat, peduli. 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 Kalimatnya apa? Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Kemudian masih ada lagi? Masih ada lagi? Royong. Ya, gotong royong masuk ya. Gotong royong dalam segala hal. Jadi kemudian setelah itu selain tugas murid, adik-adik juga akan mulai dari tugas sekarang ya. Ini dulu dari tugas murid ya. Tapi adik Kristin harus mau apa? Ada tugas harus bukan sama dengan TM nih. Kalau ada TM ya. Budaya positif, Pobuli itu tahu. Kemudian yang berikut selain belajar, Dia buat bacain HP. apa lagi? Adik ini buat baca. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan